Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan nikmat sehat kita, sehingga pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam suasana yang menyenangkan, sehat, dan tentunya tetap semangat. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, Nabi akhir zaman yang membawa kita dari gelap gulita hingga terang benderang pada kesempatan hari ini dalam keadaan menuntut ilmu. Baik, terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada panitia Lomba Esai ICOMS ICOMS tahun 2022. Dalam hal ini tentunya kepada seluruh panitia yang masih mempercayakan kepada Pak Hani Subakti untuk menjadi juri dalam lomba esai di tahun ini. Pertama-tama dan yang paling utama dalam lomba ini adalah bagaimana kita bersinergi, memberikan gagasan, pendapat, dan opininya melalui tulisan esai. Beberapa waktu sebelumnya Bapak menerima tawaran untuk menjadi Dewan Juri Lomba Esai. Dan saya pun langsung mengiyakan. Karena bagaimanapun saya turut ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebagai juri lomba esai, tentunya saya ingin mengajak semua mahasiswa yang telah mengirimkan esai untuk terus berkarya, menjadi lebih baik, menjadi lebih berani dalam menulis, dan tentunya berdasarkan data, riset, serta opini. Baik, pada kesempatan ini Bapak ingin memberikan pengumuman. Siapa sih yang pantas menjadi juara dalam lomba esai itu? Namun, saya ingin menggarisbawahi bahwasanya esai adalah manasuka. Esai adalah tulisan pribadi atau tim yang menggambarkan kondisi kita hari ini. The solen and the sign. Situasi hari ini dengan situasi yang diharapkan. Di dalam esai kita bisa mengkritik, kita bisa mengkaji, kita bisa menganalisis, lalu menuangkannya dalam bentuk tulisan yang arbiter, yang kita rasa baik, yang mungkin orang lain akan membacanya dengan wow, itulah. Atau opini-opini, pandangan-pandangan teknologi terkini. Karena pada hari ini adik-adik mahasiswa tentunya tahu juga kita telah memasuki yang namanya masyarakat revolusi industri 4.0 dan masyarakat society 5.0. Nah, disinilah peran mahasiswa untuk menyambut generasi emas di tahun 2045 nanti yang akan mengantarkan Indonesia mendapatkan bonus demografi dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, usia produktif yang siap menjadikan Indonesia menjadi mungkin tidak macan Asia lagi, tapi macan dunia di tahun 2024 nanti. Adik-adik mahasiswa, adik-adik panitia, tentunya peserta yang Bapak banggakan. Saya mohon maaf, mohon izin tidak bisa langsung hadir pada kesempatan hari ini. Namun melalui video yang Bapak rekam ini akan menjadi perwakilan diri saya untuk terus berada di tengah-tengah kalian, menjadi bagian tidak terpisahkan. Menjadi bagian tidak terpisahkan dan tidak pernah terpisahkan. Itu yang nomor satu. Karena bagi saya, mahasiswa adalah tombak sejarah kemajuan zaman. Mahasiswa yang berorganisasi dalam organisasi Imatelki Kalimantan Timur ini akan menjadi tonggak sejarah teknologi laboratorium medik atau analis kesehatan di kemudian hari. Kalian sudah berproses, kalian luar biasa menyelenggarakan acara ini sehingga bisa runtutan acara yang sangat padat. Namun, apa boleh dikata, di saat yang bersamaan Bapak harus mengisi acara dan sifatnya adalah offline. Jadi, dengan segala kehormatan, saya pada kesempatan hari ini akan memberikan pemenang sekaligus memberikan komentar, masukan, dan saran agar adik-adik mahasiswa yang hari ini juara mampu lebih baik di kemudian hari, di lomba-lomba yang luar biasa, di lomba-lomba yang akan datang, dengan harapan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pedoman, tolok ukur, dan standarisasi dalam penulisan.
Untuk itu izin Bapak adalah Hanis Subakti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan selaku dosen Bahasa Indonesia yang memang beberapa tahun mengisi mata kuliah di Poltekkes Kemenkes Kalimantan Timur. Untuk itu, saya dipercaya oleh panitia untuk sekali lagi menjadi juri. Dan sebentar lagi kita akan melihat siapa sih yang pantas menjadi juara lomba esai ini. Baik, Bapak izin bagikan layar. Berdasarkan pemikiran yang alot, saya memutuskan bahwasannya yang masuk 7 besar adalah peserta-peserta terbaik dengan yang menjadi juara 1 adalah atas nama Risma Insafani. Selamat kepada Mbak Risma. Dan Risma adalah individu. Kemudian yang menjadi juara kedua adalah Arif Munandar dan Atika Nurwiganti yang merupakan tim. Dan juara ketiga adalah Zanahtun Safitri dan Wafik Afifah Alin yang mana merupakan tim. Skornya sangat tipis antara juara 1 dan juara kedua. Antara Mbak Risma Insyafani yang berjudul Gin EV Fats, inovasi Fats mukoadhesif dengan pemanfaatan isolat, katekin dan polifenol tanaman teh sebagai alternatif perawatan penyakit gingivitis. Itu mendapatkan skor 89. Dan Arif Munandar dan Atika Nurwiganti dengan judul esainya Binsius Agen Penanganan Pertama Limbah Infeksius di berbagai fasilitas kesehatan dan lembaga pendidikan yang bergerak di bidang kesehatan dengan nilai skor 87. Dan juara ketiga adalah Jahnatun Safitri dan Wafik Afifah Alin dengan judul esai Pengaruh Patriarki Terhadap Kesehatan Mental Perempuan di Indonesia dengan jumlah nilai skor 82. Dan Bapak sudah bertanda tangan, Samarinda 30 September 2022, juri esai Hanis Subakti, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan dengan nomor induk dosen nasional 1119018902. Insya Allah hasil ini tidak bisa diganggu-gugat karena Bapak sudah menganalisis poin-poin dengan harapan tingkat independensi sangat tinggi. Baik, saya coba bagikan layar. Setelah ini saya akan masuk ke dalam komentar. Kenapa saya harus memilih juara 1, 2, dan 3 tadi, mas-mas dan mbak-mbak tadi? Karena memang beliau-beliau memang pantas untuk mendapatkan juara. Esai yang ditulis dengan keringat, dengan perjuangan, dengan studi literatur, dengan banyak membaca, tentunya akan memanfaatkan banyak-banyak ilmu yang ada. Sehingga esai yang ditulis pasti akan menarik. Oke, baik. Saya bacakan esai juara pertama. Baik, lomba esai dengan subtema kesehatan yang ditulis oleh Risma Isyafani V3720050 dari D3 Farmasi Sekolah Vokasi Universitas 11 Maret Surakarta 2022. Adapun judulnya adalah Ging EV Fats, inovasi Fats mukoadhesif dengan pemanfaatan isolat, katekin dan polifenol tanaman teh sebagai alternatif perawatan penyakit gingivitis. Nah, adapun esai ini dibuat dengan latar belakang yang sangat kekinian, memiliki novelty atau kebaruan, dan layak untuk dibaca hingga pantas Bapak menjadikannya juara pertama. Ketika saya membaca satu paragraf di awal, pasca pandemi ini, permasalahan terkait kesehatan masih menjadi permasalahan yang serius. Salah satu masalah pada kesehatan masyarakat yaitu gingivitis. 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 Nama penyakitnya ya.
pada mulut setelah terdiagnosis COVID-19. Agenda terkait peningkatan kualitas kesehatan masyarakat ini telah tertuang pada SDGs 2030 pada poin ketiga. Ini kan benar-benar riset. Nah, ini yang menarik dalam esai Mbak ini. Gingivitis menjadi salah satu permasalahan pada gigi dan mulut dengan prevalensi yang tinggi di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Riset Kesehatan Dasar Riskesdas pada tahun 2018 menunjukkan bahwa prevalensi kejadian penyakit gingivitis mencapai 74,1%. Nilai ini meningkat sebesar 20% dari 5 tahun sebelumnya pada tahun 2013. Ada sumbernya Riskesdas 2018. Jika dilihat di Indonesia menurut Riskesdas 2018, prevalensi penyakit gingivitis ini banyak terjadi pada anak-anak yang berusia 3 hingga 10 tahun yang menyampai 90%. Dari latar belakang atau mukadimah ini saya bisa menyimpulkan, Mbak ini sudah meriset, sudah banyak membaca artikel, dan penelitian-penelitian terbaru disampaikan di sini. Penelitian-penelitian terbaru juga disampaikan di sini. Ini artinya apa? Bahkan di sini ada yang Gupta et al. 2022. Hal ini diperparah apabila penderita ini dan seterusnya. Nah, korelasi hubungan antar paragraf 1 dengan paragraf sebelumnya sangat indah dalam dibaca. Ketika Bapak menjadi juri, saya memastikan, wah ini pantas untuk jadi juara. Belum lagi disertai gambar yang memang gambarnya juga menarik. Ketika di zoom, nampak terlihat. Ini artinya apa? Peserta ini bersungguh-sungguh untuk mengikuti lomba ini. Karena tidak main-main gambar yang dilampirkannya. Kemudian di layar kedua ini berdasarkan saat ini. Ketika ada saat ini, saya tertarik nih, saya baca nih. Oh, tanaman teh. Nah, di sini timbul sebuah opini saya. Berdasarkan A menjadi B, hasilnya C. Ini sangat sinkronisasi banget. Standarisasi penulisannya juga hampir baik. Meskipun ada beberapa kesalahan tipe dalam pengetikan dan itu wajar. Barangkali peserta atau Mbak ini sudah tergesa-gesa, namun berdasarkan riset-risetnya sangat menarik. Kemudian beliau membahas teh dan sebagainya dalam cerita ini. Nah, ini yang membuat menarik juga. Ketika efek EGCG pada tubuh, saya baca, saya coba zoom gambarnya, tidak pecah. Berarti benar-benar riset. Ada gambar yang benar, jelas, menarik, berwarna. Di sini masih dijelaskan apa sih gingivitis patch memiliki kombinasi berupa NaCMC. Meskipun Bapak bukan disiplin ilmu kesehatan, saya coba rilis dulu, coba lihat dulu. Saya coba browsing, oh benar, ada istilah ini. Dan kami sebagai juri harus netral. Saya pun tidak mengenal personal beliau ini. Nah, kemudian gambar-gambar berikutnya saya sangat tertarik dan menarik dengan diagram-diagram yang ya kalau di zoom total memang pecah, tapi kalau begini masih jelas sekali. Hasil tangkap layarnya atau screenshotnya juga rapi. Nah, dengan petunjuk-petunjuknya. Jadi saya bukan orang kesehatan juga skema pelepasan obat muakadasit ini juga ketemu. Oh, dari di sini ke sini ke sini. Oh, paham. Nah, inilah fungsi juri esai. Dan terakhir di dalam esai ini juga beliau atau Mbak ini juga memberikan gambar-gambar yang benar-benar membantu kita dalam membaca untuk memahaminya meskipun saya sekali lagi bukan orang bahasa. Untuk referensi daftar pustakanya. Pure saya lihat paling rendah tahun 2012. Artinya apa? Ada kekinian di sini untuk daftar pustaka yang biasanya memang 10 tahun terakhir. Dan ini sudah diterapkan oleh Mbak yang menjadi juara 1. Sekali lagi selamat untuk peserta yang ternyata dari jauh, dari Universitas 11 Maret, dari program studi Diploma 3 Farmasi Sekolah Vokasi di Surakarta tahun 2022. Sekali lagi selamat untuk Mbak Risma Insyafani. Semoga penelitian ini bisa dilanjutkan, bisa diikut sertakan di lomba-lomba yang lain, mungkin untuk PKM, program kreativitas mahasiswa, dan lain sebagainya. Karena sudah ketemu alurnya. Sekali lagi selamat untuk Mbak. Baik, saya mencoba untuk mereview atau mengulas juara kedua. Kenapa saya memilih dia menjadi juara kedua? Tim ini tim ya. Ini tim. Sekali lagi sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Mas Arif Munandar. Karena berdasarkan pengalaman organisasinya juga saya sempat lihat, waduh, Mas ini termasuk orang yang rajin mengikuti organisasi dan lomba-lomba, luar biasa.
Kemudian tim berikutnya di tim ini adalah Atika Nurwigianti, juga sama, pernah mengikuti lomba-lomba. Dan saya mengapa memilih tim ini menjadi juara kedua? Berdasarkan studi literatur, analisisnya juga mendapatkan novelty atau kebaruan. Namun skor tipis memang membuktikan Mbak yang pertama layak untuk juara, dan tim ini, dua orang ini menjadi juara kedua sesuai dengan jumlahnya. Bukan itu ya. Baik, di sini ada rumusan masalah. Mbaknya mencoba dan Masnya mencoba menjelaskan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang ada, menentukan rumusan masalah. Adapun rumusan masalahnya adalah limbah infeksius berbahaya. Banyaknya volume limbah, belum tersedianya, perlu adanya, dan bin sius. Menarik memang. Menarik memang dari artikel yang ditulis oleh Mas dan Mbak ini. Di layar kedua, di layar berikutnya, ada manfaat. Disusun dengan memang rapi, dan sekali lagi, ada novelty atau kebaruan. Nah, di sini saya coba sebagai juri, saya suka seni, keindahan. Saya coba zoom, oh gambarnya tidak pecah. Artinya apa? Binsius atau limbah B3 ini benar-benar disetting atau dibuat latarnya sebagus ini. Dan ini juga saya zoom tidak pecah, angka-angkanya masih lengkap sekali. Nah, ini yang membuat saya mempercayakan ini pantas jadi juara 2. Dan ternyata Binsius terbuat dari tempat sampah ukuran 120 liter yang dilengkapi dengan selang penyemprot lampu ultraviolet serta gerigi penghancur. Nah, ini kan ada inovasi. Ada novelty, kebaruan yang Mas dan Mbak ini susun. Saya yakin ini tinggal dikembangkan bisa lebih layak untuk lomba-lomba berikutnya. Kemudian saya coba melihat, oh begini arahnya. Jadi Bapak juga belajar. Pak Hani yang orang bahasa ini belajar. Oh, ternyata menarik ya, isi kotak mesin Binsius ini apa sih? Dan seterusnya. Saya coba searching juga di Google. Ada memang penelitian yang mirip, namun ada novelty dari penelitian ini. Makanya saya putuskan menjadi juara kedua. Dan skornya tipis sekali, hanya 2 poin. Kemudian di sini juga ada isi kotak Binsius, dibuat, digambar dengan menarik. Ini saya yakin membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekali lagi terima kasih Mas sudah menginspirasi teman-teman yang lain ketika membaca artikel ini. Baik, ini juga ada gambar-gambarnya gigi penghancur itu seperti apa. Saya coba kepo kan. Oh, ternyata ini gigi penghancur itu. Luar biasa. Ide-ide anak-anak muda luar biasa. Semangat terus berkarya, Mas. Oke, dan ada tugas dan wewenang pihak terkait. Di sini ada Kemenkes RI, ada perusahaan pengelola limbah B3, ada pengelola fasilitas. Novelty dapat, insya Allah dapat. Langkah strategis dalam mengimplementasikan gagasan dan susunannya bagus. Daftar pustakanya juga kekinian, 10 tahun terakhir. Luar biasa mahasiswa hari ini. Rujukannya juga bagus-bagus. Namun sekali lagi ini adalah perlombaan. Tidak ada yang menang semua, harus berurut, dan Anda juga jadi pemenang. Pemenang di hati Bapak dan pemenang juara 2 dalam kompetisi ini. Selamat sekali lagi tim ini. Dan juara ketiga, karena tadi dihitung mundur, dihitung dari awal 1 dan 2 dan 3. Juara ketiga sekali lagi Pak Hani juga ucapkan selamat kepada tim ini. Pengaruh patriarki terhadap kesehatan mental perempuan di Indonesia oleh Janatun Safitri dan Wafik Afifah Alin. Sekali lagi selamat kepada Mbak berdua ini. Saya sudah membaca naskah kalian. Ada novelty di sini. Mungkin karena penulisnya perempuan juga menyoroti tentang cerita perempuan. Tapi yang jelas, apapun yang kalian tulis di sini sudah menjadi kenangan cerita untuk Pak Hani. Oh, ternyata pengaruh patriarki terhadap kesehatan mental itu ada. Dan tertulis di sini. Saya mengutip bab 1-nya. Bab 1. Apa awal cerita atau boleh dibilang pendahuluan latar belakangnya. Keadaan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya ketiadaan penyakit atau kelemahan. Merupakan definisi kesehatan yang dinyatakan dan digaungkan oleh WHO tentang pentingnya kesehatan mental. Adapun pengertian kesehatan jiwa menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014
Kesehatan jiwa adalah kondisi di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan maupun memberikan kontribusi untuk komunitasnya. Setelah itu Bapak baca artikelnya, ada yang 2019, cuman banyak tipe, ada beberapa tipe seperti penulisan pikiran, seharusnya pikiran, dan kesalahan penulisan tanda baca. Cuma tidak apa-apa. Saya yakin mbaknya sudah berusaha keras dan tim, sehingga artikel ini memang layak menjadi juara ketiga. Oke. Baik, sekali lagi selamat untuk juara 1, 2, dan 3, tapi saya juga tidak lupa menyapa untuk peserta lainnya, yang mana memang sudah bersusah payah menyelesaikan artikel ini sehingga akhirnya bisa mengirimnya. Ucapan tak terhingga Bapak ucapkan pula untuk Mbak Syarifah Asmawati yang berjudul Investasi Gizi dalam Menekan Angka Stunting di Indonesia atau Tumbuh Kerdil. Ucapan selamat juga dan rasa luar biasa saya sampaikan kepada Risma, Askia P, dan Indah Stari dengan judul Pengaruh dan Perubahan Iklim Terhadap Morbiditas Penyakit. Ucapan selamat juga dan luar biasa untuk Gladys, Meridian, Somi, dan Kaliza Fadia Finanta, permasalahan pendidikan Indonesia. Dan yang terakhir, Mas Fahri Ramadan, peran dukun di masyarakat Indonesia dari sudut pandang antropologi kesehatan. Luar biasa teman-teman. Kalian belum saatnya mungkin juara hari ini, tapi di kesempatan yang akan datang saya yakin akan menjadi juara. Baik, kenapa saya memilih 3 besar tadi? 1, yang jelas memang mereka layak untuk menjadi juara. Yang kedua, esai yang baik adalah esai yang selesai. Dan esai yang selesai memang pantas jadi juara. Artinya apa? Ada latar belakang yang mendasari, ada permasalahan yang dirumuskan dalam rumusan masalah, ada metode atau cara atau tahapan-tahapan hingga menjadi sebuah produk yang bisa bermanfaat atau jadi pembahasan yang bisa membuat manfaat itu hingga selesai. Dan novelty-nya juga ada. Karena gini teman-teman, adik-adik mahasiswa dimanapun kalian berada pagi hari ini, menjelang siang hari ini, panitia yang luar biasa, Bapak ingin sampaikan. Esai merupakan tulisan atau jati diri penulisnya yang menggambarkan fakta, data lapangan, disertai pendapat atau opini. Esai sifatnya bebas, namun tidak sebebas menulis cerita fiksi. Esai juga harus didasarkan oleh data-data konkret, tidak sekadar data-data yang absolut, ya. Tapi data-data yang memang tersurat, tidak hanya tersirat. Esai yang baik sekali lagi esai yang selesai. Ketika membahas suatu topik diselesaikan dengan permasalahan itu diselesaikan dengan sebaik-baiknya, diberikan solusi dan saran dalam bentuk kesimpulan kalian pribadi. Jika ini sudah menurut kalian sudah tepat, menurut juri insya Allah tepat. Dalam hal ini Pak Hani mengapresiasi panitia juga. Terima kasih sudah sudi mengundang Pak Hani untuk kesekian kalinya. Sekali lagi saya mengucapkan mohon maaf karena tidak bisa hadir karena Bapak tidak bisa membelah diri. Sementara satu kegiatan juga harus offline dan kalian online di waktu yang bersamaan. Namun ini bukan menjadi masalah. Teknologi sudah mengantarkan kita untuk jauh berpikir ke depan bahwasannya kita mampu berbuat lebih baik, kita mampu menulis esai lebih baik sehingga juara 1, juara 2, dan juara ketiga jadilah kebanggaan untuk diri kalian. Peserta 4, 5, 6, dan 7, kalian belum saatnya. Tapi di suatu saat nanti kita berjumpa lagi. Dan bisa jadi kalian akan menjadi juara terbaik. Begitu kira-kira. Jadi ketika menulis esai, pastikan esainya benar-benar menarik dan ada kebaruan dan selesai. Baik, sekali lagi itu yang bisa Bapak komentari dari perlombaan esai dalam acara ICOMS tahun 2022. Imatelki Competition Scientifics 2022 yang sangat luar biasa ini. Sampaikan salam Bapak untuk panitia. Sampaikan salam Bapak untuk semua orang yang terlibat, para sponsor, para donatur, dan sebagainya. Tetaplah berproses. Karena masa depan bangsa ini ada di tangan teman-teman hebat yang pada akhir pekan sekalipun masih menyelenggarakan acara.
Tetaplah berproses hingga akhirnya kalian mampu berdiri di kaki sendiri dengan kemampuan yang kalian miliki dan kekeluargaan serta tim yang solid. Sekali lagi, selamat berkompetensi, selamat menulis, selamat berkarya. Sampaikan yang terbaik untuk bangsa dan negara. Jika Pak Hani bisa, kalian tentunya jauh lebih hebat di kemudian hari nanti. Waktu sajalah yang membedakan kita. Sekali lagi, tak ada gading yang tak retak. Apa yang Pak Hani sampaikan ini benarnya adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya murni kesalahan dari Pak Hani. Akhir kata, selamat berproses teman-teman. Selamat melanjutkan aktivitas. Semoga hari ini menjadi hari yang cerah untuk kalian, menjadi hari kebanggaan untuk kalian karena berhasil membawa acara yang besar ini hingga menghasilkan juara-juara hebat. Sekali lagi, tetap berjuang, hidup mahasiswa. Sekali layar berkembang, pantang surut pulang ke daratan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih. Selamat berproses semua ya. Sampaikan salam Bapak untuk teman-teman hebat di luar sana. Oke, luar biasa panitia. Luar biasa. Jumpa di ICOMS 2023. Semoga Bapak bisa langsung hadir. Oke.